Dika terbangun di tempat asing, bukan lagi di dapur berdarah itu, bukan juga di kosannya. Ia berada di sebuah ruang putih kosong. Hening, tak ada suara, tak ada bayangan, hanya ada satu benda di hadapannya. Mangkok tanah liat. Mangkok itu bersih, kosong. Tapi di dasar dalamnya terukir sebuah nama, Dika Ramadan, jiwa ke-40. Dika mendekat, tubuhnya lemas, tapi ia tahu ini akhir dari rantai pesugihan itu. Ia berhasil membakar dapur pesugihan, melepaskan jiwa-jiwa yang ditumbalkan. Tapi ia tahu risikonya sejak awal. Untuk menghentikan semua ini, ia harus menjadi tumbal terakhir. Tiba-tiba, dari balik cahaya putih, muncul sosok wanita muda. Wajahnya mirip Dira. Tapi kali ini, wajah itu bersih, damai, tidak lagi hancur seperti saat terakhir ia melihatnya di dapur gaib. "Kamu bisa memilih, Kang," kata sosok itu lembut. "Masuk ke mangkok ini, dan seluruh pesugihan akan berhenti. Tapi kamu tidak akan pernah kembali. Atau kamu bisa pergi, tapi warung itu akan bangkit kembali, mencari tukang masak baru. Mungkin mahasiswa baru lain, mungkin adikmu, mungkin anak-anak tetangga." Dika diam. Lututnya lemas. Ia duduk memandangi mangkok kosong itu. Kepalanya terisi suara-suara jeritan para korban, tawa anak-anak tanpa wajah, wajah Bu Oda, dan rasa dingin dari malam pertama ia memakan seblak terkutuk itu. Ia menangis, bukan karena takut, tapi karena ia tahu tak ada jalan lain. Kalau memang ini harga untuk menghentikan semuanya, biarlah jiwaku jadi yang terakhir. Pelan-pelan, Dika menyentuhkan tangannya ke dalam mangkok. Cahaya menyilaukan, menyelimuti ruangan. Tubuhnya melayang, kemudian menghilang bersama pusaran cahaya putih. Dan sebelum segalanya gelap, terdengar suara samar. Lelaku berakhir. Warung ditutup. Tidak ada mangkok ke-41. Pagi harinya di Bandung, warung Bu Oda hilang. Bukan terbakar, bukan roboh lenyap seolah tak pernah ada. Di tempatnya hanya ada tanah kosong berdebu dengan satu mangkok tanah liat retak, setengah terkubur di dalam tanah. Tak ada yang ingat siapa pemilik warung itu. Tak ada yang tahu siapa Dika. Bahkan Pak Dharma pun, ketika ditanya, hanya menggeleng bingung. "Dika siapa ya? Saya nggak punya mahasiswa bernama itu." Tapi, di sebuah tempat makan kecil dekat kampus, seorang pedagang seblak baru mulai berjualan. Ia muda, ramah, wajahnya asing. Dan di balik gerobaknya tergantung satu tulisan tangan kecil, seblak Dira resep warisan, pedasnya menggugah jiwa. 3 minggu setelah hilangnya warung Bu Oda, suasana di Antapani kembali seperti biasa. Warga mulai melupakan kisah aneh tentang warung yang dulunya selalu ramai. Semua seolah percaya warung itu hanyalah mitos urban kampung. Namun di dekat kampus, warung seblak baru bernama Seblak Dira semakin ramai. Mahasiswa antre tiap malam, tergoda aroma gurih dan pedasnya. Pemiliknya seorang gadis muda, katanya pindahan dari Garut. Ia ramah, murah senyum, dan selalu mengenakan celemek merah yang tampak usang.
Tak ada yang mencurigakan sampai suatu malam Dimas, seorang junior kampus Dika, membeli seblak level tertinggi. Saat makan suapan pertama, ia mendadak terdiam. Kok rasanya kayak sedih? Ya, temannya tertawa. Mengira itu lelucon, tapi Dimas terus menatap mangkoknya dalam. Matanya berkaca-kaca. Malam itu, ia mimpi buruk. Dirinya dikejar sosok tanpa wajah di lorong sempit yang dindingnya penuh mangkok-mangkok berdarah. Pagi harinya, ia tak masuk kuliah. Dan saat temannya datang ke kos Dimas, yang ditemui hanyalah sepiring seblak yang belum habis. Dan di sebelahnya, sebuah mangkok tanah liat kecil, kosong tapi hangat. Di tempat lain, Pak Dharma yang mulai merasa ada yang janggal, mengunjungi warung seblak Dira. Saat melihat wajah si pemilik, tubuhnya langsung kaku. Gadis itu memang mirip Dira, mahasiswi yang dulu dikabarkan hilang. Tapi matanya itu bukan mata manusia. Maaf Pak, ucap si pemilik warung sambil tersenyum manis. Ingin pesan apa? Kau, siapa sebenarnya? Tanya Pak Dharma. Si gadis hanya tertawa kecil. Saya hanya penjaga rasa. Dulu Kang Dika sudah masak untuk kami. Sekarang giliran saya. Pak Dharma mematung. Ia sadar ritual belum selesai. Rantai memang terputus di mangkok ke-40, tapi selalu ada cara untuk menyambungnya kembali. Jika bukan dalam dapur lama, maka dengan dapur baru. Dengan resep yang diwariskan diam-diam. Dan kini, orang-orang mulai makan seblak bukan sekadar karena lapar, tapi karena tanpa sadar, mereka membawa pulang bagian dari jiwa-jiwa yang hilang. Di balik warung kecil itu, dalam laci tersembunyi, tersimpan buku catatan resep tua. Halaman pertama sudah berganti. Resep ke-41, Dimas, jiwa penuh ambisi, daging lembut, rasa getir di ujung lidah. Malam itu, langit Bandung seperti menyimpan rahasia. Awan menggantung berat, tapi tak turun hujan. Di dalam warung seblak Dira, si pemilik muda menyendiri di dapur, membuka buku resep tua yang semakin tebal karena kini setiap mangkok yang keluar membawa cerita dan setiap cerita meninggalkan jejak di halaman. Buku itu tidak ditulis dengan tinta biasa. Setiap resep ditulis dengan darah-darah para pemakan dan yang dimasak. Kata-katanya hidup, bergerak halus di halaman, seolah mengendus emosi dari pengorbanan yang terjadi. Malam itu, halaman berikutnya mulai muncul perlahan-lahan, seperti tinta yang merembes dari balik kertas. Resep ke-42, Pak Dharma, darah tua, syarat ilmu, akan memberi rasa pahit yang menggoda dengan aroma keputusasaan. Sementara itu, Pak Dharma duduk sendiri di ruang kerjanya. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tahu dirinya menjadi target selanjutnya. Ia bisa merasakannya. Rasa pahit di ujung lidah, aroma seblak yang menguar dari udara malam. Padahal ia tidak pernah membeli apapun hari itu. Ia membuka kembali kitab Sunda kuno warisan keluarganya. Di sana tertulis satu bab terlarang yang dulu tak pernah ia baca.
Nalakta, rasa-rasa yang tidak dimakan tapi menelan pemiliknya. Menurut bab itu, buku resep seperti milik Seblak Dira adalah warisan dari lembaga pemuja rasa, makhluk halus yang menumpang hidup dari perasaan terdalam manusia, ambisi, kesedihan, cinta, rasa bersalah. Setiap kali seseorang makan dari mangkok itu, jiwanya dicicipi dan sebagian disimpan. Pak Dharma sadar satu hal, buku itu harus dibakar. Tapi ia juga tahu, buku itu tak bisa disentuh sembarang orang. Ia menulis surat rahasia, satu-satunya pesan untuk siapapun yang mungkin bisa meneruskannya. Lalu ia menyembunyikannya di dalam sebuah mangkok tanah liat kosong yang ia simpan sejak bertemu Dika. Malam harinya, ketika warung Seblak Dira kembali dibuka, Pak Dharma datang sebagai pelanggan. Ia tak membawa kitab, tak membawa mantra. Hanya satu hal, keyakinan bahwa ia bisa memutus ulang siklus ini dari dalam. Ia memesan seblak spesial yang hanya diberikan pada pelanggan tertentu. Dan saat mangkok disajikan, uapnya berwarna keabu-abuan, mengandung serpihan bayangan wajah-wajah masa lalu. "Selamat menikmati, Pak," kata pemilik warung. Senyumnya terlalu lebar untuk ukuran manusia. Pak Dharma menatap mangkok itu lama. Lalu ia memakan suapan pertama. Tubuhnya gemetar, matanya memerah. Tapi ia tidak berhenti. Ia memakan semuanya. Dan sesaat setelah suapan terakhir, tubuhnya membeku, lalu pecah menjadi abu, menyatu dengan uap mangkok. Di dapur warung, buku resep terbuka sendiri. Halaman baru muncul, tapi bukan tentang Pak Dharma, melainkan resep ke-43, jiwa warisan. Jiwa yang tahu terlalu banyak akan datang dan mencoba memadamkan api dapur. Buku harus dilindungi. Resep tidak boleh hilang, warung harus tetap hidup. Jika gagal, rasa akan punah, dunia akan tawar. Dan di halaman belakang, goresan tangan asing muncul. Kalau warung ini tetap berdiri, aku akan kembali, Dika. Beberapa hari setelah menghilangnya Pak Dharma, seorang pemuda misterius muncul di Bandung. Ia tak membawa koper, tak punya tujuan jelas, dan hanya menyewa kamar kecil di dekat area kampus. Namanya Arka. Dan satu-satunya barang yang selalu ia bawa adalah sebuah mangkok tanah liat retak terbungkus kain mori. Arka bukan orang sembarangan. Ia bukan mahasiswa, bukan warga, bukan pelancong. Ia adalah orang yang menerima surat terakhir dari Pak Dharma yang tersembunyi dalam mangkok tua yang pernah disentuh Dika. Kalau kamu membaca surat ini, maka warung itu belum hancur. Jangan lawan dengan sihir, lawan dengan ingatan. Ingatkan mereka siapa yang telah mereka makan. Arka mulai menyelidiki warung Seblak Dira. Ia tidak makan apapun, tapi setiap malam ia duduk di bangku paling ujung, mengamati siapa saja yang datang dan mencatat nama-nama mereka. Beberapa di antaranya mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Lupa nama sendiri. Menangis saat memakan suapan terakhir, menggigil setelah pulang. Mendengar suara dapur yang tak berhenti mendidih, Arka tahu jiwa mereka sedang disesap perlahan. Seblak itu tidak membunuh langsung.
Ia memakan ingatan dulu, lalu tubuh. Malam ke-13, Arka membawa mangkok pusaka ke dalam warung. Ia memesan seblak spesial dari si pemilik, gadis yang masih menyebut dirinya Dira. Saat mangkok disajikan, Dira menyeringai. Akhirnya, Kang datang juga. Kang Dika titip pesan buat Kang Arka. Arka menahan napas. Apa pesannya? Dira mendekat, membisik, kalau mau menghancurkan warung ini, masaklah seblak untuk dirimu sendiri, lalu jangan makan. Arka membuka mangkoknya. Di dalamnya bukan seblak, tapi potongan ingatan. Gambar masa kecilnya, suara ibunya, rasa lapar saat remaja, mimpi-mimpi yang ia kubur dalam-dalam. Semua dihidangkan dalam mangkok. Ia menahan diri, tak menyentuhnya. Sebaliknya, ia membuka mangkok tanah liat pusaka yang ia bawa, menuangkan semua isi seblak rasa ingatan ke dalamnya. Lalu membakar mangkok itu dengan api dari lilin ritual yang diwariskan Pak Dharma. Dapur warung langsung berguncang. Rak-rak mangkok pecah satu persatu. Aroma amis dan daging terbakar memenuhi ruangan. Pelanggan berteriak. Sebagian jatuh pingsan. Dan dari balik dapur, suara-suara jeritan menggelegar. Kau rusak rasa kami. Tanpa mangkok, dunia hambar. Kami lapar, selalu lapar. Dira berteriak. Tapi suaranya bukan suara perempuan, melainkan suara ribuan jiwa yang bersatu. Tubuhnya terbakar dari dalam, dan saat Arka berdiri di ambang pintu dapur, ia melihat satu sosok berdiri di tengah kobaran api. Dika, wajahnya tenang, tak hancur, tak gentayangan. Ia menatap Arka, lalu tersenyum pelan. Terima kasih, Kang. Warungnya sudah tutup dan seketika warung seblak Dira lenyap. Tak terbakar, tak roboh, hanya menghilang seolah tak pernah ada. Hanya menyisakan tanah hitam gosong dan satu mangkok tanah liat utuh. Tanpa isi, tanpa nama. Tahun berganti. Tak ada yang ingat Bu Odah. Tak ada yang ingat Dira, tak ada yang ingat Dika. Tapi kadang di sudut-sudut gang Bandung yang sepi, orang-orang melaporkan mencium bau seblak pedas yang menggoda. Padahal tak ada warung di dekatnya. Dan jika kamu mendengar suara ini, satu mangkok, satu jiwa. Jangan ditanggapi, jangan menoleh. Dan jangan pernah makan dari mangkok yang muncul tanpa kamu pesan. Karena kadang rasa lapar bukan milikmu.